Kita saat ini masih punya waktu mungkin sekitar 18 hari lagi sebelum kita menentukan pilihan. Kemudian masih ada 2 debat. Debat pada malam hari ini, kemudian tanggal 7 April. Nah, pertanyaannya apakah debat-debat ini punya pengaruh yang cukup signifikan untuk mempengaruhi masyarakat yang belum menentukan pilihan? Ada 2 hal. Debat ini hanya memperkuat posisi pendukung masing-masing. Jadi grup cebong dan kampret ini senang gitu ya. Dengan performa 2 kandidat. Kenapa harus pakai dengan 2 ini ya, julukan tersebut ya? Jadi apapun yang terjadi, Jokowi pasti terbaik bagi pendukungnya. Apapun yang terjadi, Prabowo tetap yang terbaik bagi pendukungnya. Yang kedua sebenarnya, debat kandidat ini paling efektif untuk menyasar swing voters. Swing voter itu adalah kelompok pemilih yang iman politiknya nggak kuat. Sebenarnya dia punya preferensi dukungan, tapi berubah-ubah seiring dengan suasana politik yang berkembang. Mungkin saat ini mendukung Jokowi, tapi besok bisa dukung Prabowo. Karena isu yang berkembang, terutama isu-isu yang berkaitan dengan politik identitas, keagamaan, isu-isu tentang syariat Islam, khilafah Islamiyah, dan semacamnya. Dalam konteks inilah sebenarnya debat pada hari ini adalah dalam rangka untuk menyasar swing voter yang karakter pemiliknya cukup rasional. Bagaimana narasi politik kebangsaan, ideologi, pertahanan, dan keamanan mampu dijelaskan secara sederhana baik oleh Jokowi maupun Prabowo. Karena inilah yang saya kira percuma berdebat begitu dahsyat kalau tidak mampu memahami psikologi politik swing voter orang yang malah nggak ngerti kuat. ini ngomong apa gitu. Betul. Kan. Dan kalau melihat kecenderungan survei, angka swing voter itu kan cukup besar, antara minimal 11-17%. Dan ini kalau dibedah sebenarnya bisa menjadi salah satu penentu kemenangan di Pilpres antara Jokowi dan Prabowo. Sebab itu selain memang berdebat di ruang hampa, memang positioning debatnya adalah bagaimana ide dan program kerja yang disampaikan malam hari ini menyasar secara pasti ke kelompok-kelompok swing voter itu. Biasanya kira-kira berapa hari terakhir seseorang akhirnya sudah menentukan pilihan dan itu sudah tidak bisa diutak-atik lagi? Kalau melihat sejauh ini gitu ya, swing voter masing-masing kandidat kan memang belum goyang. Jokowi misalnya 50%, kemudian Prabowo itu 35%. Tapi swing voter yang begitu kuat di angka 11-70%, ini dalam banyak hal bisa berubah di injury time, yang bisa menjadi insentif elektoral menjadi kemenangan dari 01 ataupun 02. Sebab itu menurut saya narasi politik yang ngawang-ngawang tema hari ini menjadi penting untuk diterjemahkan menjadi persoalan-persoalan teknis gitu. Bagaimana menjelaskan hubungan internasional itu bisa diukur, misalnya mampu mengantisipasi hubungan tegang antara Indonesia dan Malaysia. Ada misalnya TKI yang mestinya dihukum mati tapi diselamatkan. Jadi begitu narasinya bisa diukur. Karena kalau melihat kecenderungan secara umum, pertahanan dan keamanan itu apa? Seakan-akan isinya perang gitu. Padahal nggak seperti itu. Disinilah kemudian kepiawaian Prabowo dan Jokowi akan diuji. Bahwa hal-hal sifatnya abstrak dan ngawang-ngawang ini mampu diterjemahkan secara sederhana sesuai dengan hati dan bahasa rakyat. Terutama kelompok swing voter yang cukup kuat itu. Kalau kita berbicara masalah debat, banyak yang mengatakan bahwa debat merupakan salah satu momen di mana pasangan yang saat ini mungkin suaranya lebih rendah bisa mencari momen untuk bisa menaikkan elektabilitasnya. Artinya saya berbicara terkait dengan Prabowo. Apa yang harus dilakukan Prabowo untuk dia bisa lari sprint agar dia tuh bisa meraih tambahan suara untuk dia? Karena sekarang sejumlah survei mengatakan kan jaraknya, rentangnya juga cukup lumayan, sekitar 20-an%. Melihat kecenderungan survei yang dilakukan oleh banyak lembaga survei, Januari, Februari, Maret itu memberikan tren positif ke Jokowi. Karena di 2 debat itu seakan-akan Jokowi itu mendominasi dan menang. Sehingga elektabilitas Jokowi meski tidak signifikan itu naik 3%, 4%. Dan memberikan sentimen negatif ke Prabowo yang terkesan tidak mau berdebat. Kenapa tidak mau berdebat? Ini bukan karakter Prabowo yang dipaksa untuk tampil manis. Prabowo itu terlampau kalem sekali di debat pertama dan kedua. Ada sepertinya skenario psikologis yang sepertinya ingin dinarasikan kepada publik bahwa Prabowo yang selama ini dikesankan temperamental, suka menyerang, agitasi dan propaganda yang luas. Tapi di dalam debat orang tidak melihat itu. Prabowo sepertinya dipaksa untuk tampil manis. Lebih baik mana? Tampil dengan kemasan manis atau dia genuine aja atau asli saja menjadi dirinya? Kalau melihat arah mata anginnya justru tidak menguntungkan bagi Prabowo. Banyak isu yang sepertinya diserangkan kepada Jokowi, misalnya soal infrastruktur, soal kasus-kasus HAM yang sebenarnya belum mampu ditangani dengan baik. Dalam 2 debat sebelumnya mestinya sudah selesai. Di atas kertas Prabowo punya insentif
punya amunisi yang jauh lebih efektif untuk mencerang sisi-sisi lemah Pak Jokowi. Ataupun misalnya bertanya tentang kenapa kasusnya novel ini belum selesai, ini sudah sekian lama gitu ya. Ya karena memang justru itu sebenarnya kenapa orang harus memilih antitesis dari seorang Jokowi begitu kan ketika kita memilih pasangan kandidat lawan. Betul. Ada hal-hal yang belum selesai, tuntas diselesaikan oleh Jokowi, tapi tidak mampu dijadikan sebagai bahan amunisi untuk menyerang Jokowi dalam debat pertama dan kedua. Karena saya melihatnya ya karena ada desakan-desakan seakan-akan Prabowo nggak boleh tampil agresif gitu ya. Ini sebagai bagian dari strategi politik. Tapi kalau melihat trendsnya, dengan semakin tampil manis Pak Prabowo ini justru mendapatkan sesuatu hal yang nggak signifikan. Justru orang lebih banyak bicara tentang Jokowi selain menguasain banyak hal, tapi juga tampil agresif dengan baik. Macam total footballnya Barcelona, nyerangnya bagus, defense-nya juga bagus gitu ya. Makanya kemudian di waktu yang tersisa tidak ada bagi Prabowo. Kalau memang ada hal dan amunisi yang begitu penting untuk disampaikan ke Jokowi, sampaikan. Misalnya ketika Prabowo dituduh melindungi kelompok-kelompok radikal, harusnya dikonfirmasi. Harusnya dikonfirmasi bahwa itu adalah tuduhan yang keji dan kejam. Prabowo sebagai pemimpin, sebagai TNI, mantan Kopassus, tentu tidak mengenal kompromi terhadap kelompok-kelompok yang ingin merongrong negara. Narasi politik kebangsaan kita selama 2 bulan ini misalnya, Prabowo selalu dituduh sebagai orang yang begitu akrab dan mesra dengan kelompok-kelompok Taliban radikal, bahkan ekstremis ini. Dalam banyak hal merugikan, sebab itulah malam ini menjadi ajang konfirmasi, bahkan bisa menjadi amunisi serangan balik sebenarnya kepada kubu pemerintah yang memang dalam banyak hal menarasikan seakan-akan Prabowo dirugikan dengan isu yang negatif itu. Oke, baik, terima kasih Mas Adi sudah meluangkan waktunya bergabung bersama kami di Ruang Demokrasi Jak TV. Saudara, kita nanti akan segera melihat bagaimana situasi di Hotel Shangri-La Jakarta tempat dilaksanakannya debat calon presiden keempat yang akan berlangsung pada malam hari ini. Debat pada malam hari ini mengetengahkan terkait dengan isu ideologi, pertahanan keamanan, pemerintahan, dan hubungan internasional. Kita nanti juga akan melihat dua nanti yang akan berdebat, hanya calon presidennya saja, yaitu Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Dan saudara, ini adalah babak akhir dari program Ruang Demokrasi. Selamat menyaksikan debat.